Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, nanti kita akan mempelajari materi IPA khusus untuk kompetensi dasar 3.6, yaitu memahami konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan manusia. Tapi sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, kita awali dulu dengan doa. Silahkan kita berdoa terlebih dahulu secara mandiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, silakan nanti kalian buka di WA grup untuk kelas masing-masing. Seperti biasa, silakan kalian mengetik nama kalian masing-masing. Dan lanjut ke materi kompetensi dasar 3.6, memahami konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan manusia. Bioteknologi, mungkin kalian sering mendengar istilah atau kata yang berkaitan dengan bioteknologi. Bioteknologi itu apa? Kalau kita lihat dari kata bioteknologi itu berasal dari istilah bahasa Latin, terdiri dari dua kata, yaitu bio dan tekno. Bio itu hidup, teknos itu penerapan, dan logos itu ilmu. Jadi bioteknologi adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari pemanfaatan makhluk hidup yang terdiri dari bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup itu sendiri yang bisa berupa enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional ini bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu yang dapat melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Bioteknologi yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetik, yaitu dengan mengubah sifat organisme. Nah, apa kelebihan dan kekurangan bioteknologi baik yang konvensional ataupun yang modern? Kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional dibandingkan dengan bioteknologi modern, di mana bioteknologi konvensional itu kelebihannya relatif mudah. Dan yang kedua, teknologi relatif lebih sederhana. Pengaruh jangka panjang umumnya sudah diketahui karena sistemnya yang sudah mapan. Adapun kekurangan dari bioteknologi konvensional, yang pertama, perbaikan sifat genetis tidak terarah, artinya acak, sulit diprediksi. Yang kedua, tidak dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian genetik, atau nama latinnya inkompatibilitas. Kemudian yang ketiga, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang keempat, memerlukan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan alur baru. Dan yang terakhir, seringkali tidak dapat mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman, misalnya masalah hama. Kemudian bioteknologi modern. Apa kelebihan bioteknologi modern? Yang pertama, perbaikan sifat genetis yang dilakukan secara terarah. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga, hasil dapat diperhitungkan.
Yang keempat, dapat menghasilkan jasad baru dengan sifat baru yang tidak ada pada jasad alami atau induknya. Yang kelima, dapat memperpendek jangka waktu pengembangan galur jasad tanaman baru dan dapat meningkatkan kualitas dan mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman. Apa kekurangan bioteknologi modern? Yang pertama, relatif mahal, memerlukan kecanggihan teknologi, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Bioteknologi itu dapat diterapkan. Penerapannya itu bisa dalam berbagai macam bidang. Contoh dalam bidang pertanian. Bioteknologi dalam bidang pertanian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian. Bioteknologi modern dalam bidang pertanian ini dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Nah, tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi ini disebut dengan tanaman transgenik. Contoh tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, contohnya itu tanaman jagung, tanaman padi, tanaman kedelai, tomat, dan pepaya. Kemudian penerapan yang kedua, bioteknologi dalam bidang pangan. Bioteknologi dalam bidang pangan ini dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk melakukan pengolahan makanan dengan mengubah bahan makanan menjadi bentuk lain. Contoh bioteknologi dalam bidang pangan. Yang pertama adalah yogurt. Yogurt ini menggunakan mikroorganisme dari kelompok bakteri, yaitu Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Kemudian yang kedua itu keju. Keju ini pembuatannya menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Dan yang ketiga ini roti. Ini menerapkan proses fermentasi, yaitu memanfaatkan yeast atau khamir. Dan yang keempat yaitu kecap. Ini menggunakan bakteri Aspergillus ventii. Yang kelima tempe. Ini menggunakan Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Dan pembuatan cuka ini menggunakan Acetobacter dan Gluconobacter. Kemudian yang ketiga, penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan. Sudah banyak bioteknologi dalam bidang peternakan yang sudah diterapkan. Contohnya yang pertama adalah cloning. Cloning ini teknologi yang digunakan untuk mendapatkan hasil individu duplikasi atau mirip dengan induknya. Teknologi ini sudah berhasil diterapkan pada domba yang dikenal dengan domba Dolly. Akan tetapi untuk teknologi cloning ini tidak diperbolehkan diterapkan pada manusia karena ini bertentangan dengan agama. Kemudian yang kedua, inseminasi buatan atau kawin suntik. Ini merupakan teknik untuk memasukkan sperma yang berasal dari ternak jantan yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut dengan inseminasi GAN. Dan transfer embrio, dan ada teknologi transgenik. Teknologi transgenik itu teknologi yang dilakukan pada hewan yang telah mengalami rekayasa genetik sehingga dapat dihasilkan hewan dengan sifat yang diharapkan. Kemudian hormon BST, bovin somatotropin. Kemudian yang berikutnya, penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan. Ini sudah diterapkan, digunakan untuk membuat antibiotik. Dan contoh antibiotik yang sudah diterapkan atau yang sudah ditemukan adalah penisilin. Ini dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Kemudian insulin sintetis atau nama lainnya humulin. Kemudian vaksin
yang berikutnya antibodi monoklonal. Demikian untuk bioteknologi yang sudah diterapkan dalam manusia. Silahkan nanti di rumah kalian buka kembali atau bisa cari di internet, cari kaitan dengan bioteknologi yang sudah berhasil dikembangkan oleh manusia. Ya, karena waktu sudah habis, silakan nanti di rumah kalian ada tugas, yaitu untuk mencari bioteknologi dalam bidang kesehatan yang sudah berhasil diterapkan pada manusia selain yang tadi saya paparkan. Demikian, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.